Pasti maghrib tuh, kayak gini lah maghrib, suasana maghrib ya. Okay. Jadi dia perjalanan itu udah agak gelap lah, tau lah, lebih banyak pohon-pohon. Kita kan terang gini nih. Jadi pas banyak pohon-pohon itu dia pas maghrib jalan pulang, dia jalan, ada kayak orang manggil, gitu. Jadi ini kebetulan kayak yang aku bilang tadi, dia punya ilmu, namanya rawa rontek. Jadi rawa rontek itu ilmu yang kalau abang dibunuh pun nggak mati. Jadi dia dibunuh, kemudian kepala sama badan itu dipisahin. Nah, dipisahinnya itu harus seberangan sama sungai. Harus seberangan sama sungai? Ya, jadi kalau nggak seberangan sama sungai, itu kepalanya badannya bisa datengin kepalanya. Itu ceritanya? Itu ceritanya. Jadi dibunuh, kepalanya dibuang ke seberang sungai, iya. Badannya di seberang sini. Itu baru bisa terpisah? Baru bisa mati. Itu baru bisa mati? Ya. Jadi dia matinya itu pun kayak hilang, tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Jadi dia masih nyari kepalanya. Oh, orangnya? Ya. Jadi dulu yang itu orang-orang kampung di situ? Orang kampung situ. Jadi yang pertama kali dulu nampak itu kepalanya. Siapa yang nampak? Orang nyuci. Jadi orang nyuci nampak kepalanya langsung kedemam lah. Sekali ditakutin itu waktu orang mandi. Orang lagi mandi? Orang lagi mandi. Di sungai? Ya, tiba-tiba kepalanya jatuh. Orang lari lah tegede-gede. Terkejut, curang. Dicampain dia langsung besoknya demam, sakit gitu. Kan biasa kita kalau kayak lihat hantu atau apa segala macam demam ya. Berarti dia ganggu? Mungkin bukan ganggu, tapi kepalanya mungkin gerak atau gimana gitu. Terima kasih ya We sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Jadi cuma cerita? Gila banget. Cerita sedih kan. Jadi yang abang cerita mistis, yang abang bilang abang ada cerita mistis itu yang kayak gimana? Ada kemarin di daerah kampung lah. Kan aku asli dari daerah Langkat kan. Jadi karena orang-orang zaman dulu itu kan orangnya biasalah banget, ada kayak punya ilmu ya kan. Jadi itu pun waktu masih di kampung lah, dan sekarang udah di Medan. Jadi dulu katanya dia punya ilmu namanya rawa rontek. Rawa rontek. Apa? Rawa rontek. Rawa rontek. Ini boleh aku tahu, ini kita benar ya? Maksudnya ini yang abang cerita ini kejadian nyata atau abang rekayasa atau abang mau nakut-nakuti aku aja? Kalau dari Serius? orang kampung itu cerita nyata. Cerita nyata ya? Jadi dia benar-benar kayak jalan ketemu sama orang itu. Nah, orang-orang zaman dulu kan kayak gitulah Bang Nur, makanya kayak kita dulu dijajah kan bisa menang pakai bambu runcing kan, itu hebat tuh Bang ya kan. Oh jadi karena ada mistis-mistis juga? Ya. Itu jadi orang zaman dulu lah. Jadi waktu tahun-tahun 2000-an, jadi di kampung aku itu Bang Nur, penerangan lampu tuh nggak bagus. Nggak bagus? Benar-benar nggak ada lampu terang di daerah-daerah jalan ke rumah lah. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Daerah mana Bang? Daerah Langkat. Memang nggak ada listrik? Ada listrik, tapi untuk penerangan di jalan setiap tiang listrik itu kurang. Oh, di jalannya nggak ada listrik? Tapi kalau sekarang mungkin udah ada, tapi nggak dirawat. Oke. Jadi masih ada juga kadang lampunya itu ada tapi nggak hidup gitu. Oh, nah, jadi sampai sekarang? Sekarang udah satu-satu lah Bang. Iya. Tapi kalau kita ke sana, kurasa Abang nggak berani lah datang ke rumahku. Oh ya? Jadi rumahku itu cuma 30 rumah aja tuh. Oke. Jadi di daerah namanya Kuala Langkat. Oke. Jadi dari Pasar Besar ke arah Bukit Lawang, itu masuk ke dalam lagi. Oke. Jadi dari Pasar Besar itu kurang lebih jaraknya 2 kilo lah ke dalam. Oke. Nah itu cuma 30 rumah, 30 kakak lah kita bilang. Iya, oke. Jadi dulu cerita ada orang tua situ lah. Jadi dia punya ladang, dia pergi itu pagi ke ladang, pulang kadang malam. Iya. Nah pas dia pulang dari ladang itu kami juga kayak gitu Bang Mandar. Waktu kami ngangon apa? Melihara lembu. Jadi abang sempat ngangon? Ada. Serius? Iya. Umur berapa itu? Umur 10 tahun? sampai 15 sampai tamat SMA lah. Oke. Jadi kejadian mistis itu mana? Orang tua itu pas dia pulang berkebun, pasti maghrib tuh, kayak gini lah maghrib, suasana maghrib ya. Jadi dia perjalanan itu udah agak gelap lah, tau lah, lebih banyak pohon-pohon. Kita kan terang gini nih. Jadi pas banyak pohon-pohon itu dia pas maghrib jalan pulang, dia jalan, ada kayak orang manggil, gitu. Jadi ini kebetulan kayak yang aku bilang tadi, dia punya ilmu, namanya rawa rontek. Jadi rawa rontek itu ilmu yang kalau abang dibunuh pun nggak mati.
Serius? Dipotong kepala. Abang ada lihat langsung? Aku belum pernah. Ah. Ya, sampai dia janganlah. Oke. Wah, nggak bisa tidur nanti kita bang. Iya, oke, betul. Jadi ceritanya ini dia dibunuh, terus kepalanya dipotong. Nah, matinya itu kalau kepalanya dipisah. Kalau kepalanya dipisah, Baru dia mati. rawa rontek. Rawa rontek. Aku nggak pernah dengar cerita ini Belum pernah sebelumnya, ya. Pak. Jadi dia ilmunya itu ada dua, ada rawa rontek sama pancasona Di tempat abang itu? di daerah kita. Abang orang apa? Saya Bata bang. Bata apa? Bata Siregar, marga Siregar. Oh, Siregar. Jadi di daerah abang itu banyak orang Batak juga? Itu Karo, Bata campur lah. Ada Jawa ya ada juga. Cuman lebih dominan di sana Karo. Oh. Kita Karo. Jadi pancasona ini hampir mirip kayak ilmu kebal lah kalau kita bilang. Cuman ya kembali kepada orangnya bang Ode. Oke. Jadi kalau kita di kampung sana ya percaya nggak percaya. Iya, Tapi percaya kita nggak bisa percaya. lihat, bisa ternyata nyata gitu kan. Nah seremnya itu dia pulang kembali kepada pancasona dulu nih. Jadi dia dibunuh, kemudian kepala sama badannya itu dipisahin. Nah dipisahinnya itu harus seberangan sama sungai. Harus seberangan sama sungai? Ya, jadi kalau nggak seberangan sama sungai, itu kepalanya badannya bisa datengin kepalanya. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Jadi dibunuh, kepalanya dibuang ke seberang sungai, Iya. badannya di seberang sini, Itu baru bisa terpisah. baru bisa mati. Itu baru bisa mati. Ya, jadi dia matinya itu pun kayak hilang, tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang. Jadi dia masih nyari kepalanya. Oh, orangnya. Ya, jadi dulu Dan itu orang-orang kampung di situ. orang kampung situ. Jadi yang pertama kali dulu nampak itu kepalanya. Siapa yang nampak? Orang nyuci. Ah, Jadi orang nyuci nampak kepalanya langsung kedemam lah, sakit lah bang. nyuci di mana? Di Di sungai. Jadi kan kami kalau di kampung itu bang Not, mandi itu nyuci di sungai, Oke. mandi di sungai dari pagi malam sungai. Jadi kita Oh. di daerah itu bang mandi dan segala sungainya itu nggak sungai gede, sungai kecil. Oh, nggak ada Iya. kamar mandi. Ada kamar mandi cuman sebagian orang aja, orang-orang kaya lah bang. Oh. Jadi kalau kita yang nggak punya uang itu udah pasti mandi ya sungai lebih asik gitu kan. Jadi kita anak-anak mudanya pun ya mandi sungai. Mandi sungai. Nah, Cewek-cewek mandi sungai juga. cewek mandi sungai juga. Serius, Pak? Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang Internet ada nggak di kampung itu? ada. Tapi ya. Nanti kalau didengar cerita abang yang ceritakan ini betul ya, ya? betul. Iya ya. Jadi ini cerita. Berarti kampung abang itu sampai sekarang nggak internet ada? Internet ada. Masuk. Masuk karena ada beberapa tower-tower kan udah pada masuk kan. Oke. Cuman ya sinyal-sinyal tertentu lah kayak kita pakai contoh mungkin Telkomsel. Oke. Dan itu pun sinyalnya nggak besar, pasti cuman 2 titik 1 titik lah. Oh. Terus, Nah. terus Nah, hal-hal yang gaib dan serem itu sampai sekarang masih ada di situ. Menurut abang? katanya sih karena udah mulai agak terang bang. Oke. Penerangan lampu kan udah mulai ada lampu sedikit-sedikit. Iya. Udah mulai kurang. Udah mulai kerang. Nah ya kalau dulu, aduh banyak lah yang tadi yang rawa rontek itu juga aku paling serem itu yang rawa rontek. Ah, yang seremnya? Seremnya itu kayak tadi, yang pertama kali ditakutin itu waktu orang mandi. Orang lagi mandi. Orang lagi Di mandi, sungai. ya tiba-tiba kepalanya jatuh. Orang lari lah tegede-gede. Terkejut, curah dicampain dia langsung besoknya demam sakit gitu. Oh. Kan biasa kita kalau kayak lihat hantu atau apa segala macam demam ya. Berarti dia ganggu. Mungkin bukan ganggu tapi kepalanya mungkin gerak atau gimana gitu. Oke. Nah, yang kedua itu baru badannya. Ah. Jadi yang tadi aku bilang bapak-bapak Pernah juga pulang, dinampakkan badannya? pernah badannya. Gak ada kepala gitu. Gak ada kepala yang gini dia, nunjuk dia gini. Jadi dia jalan pulang dari ladang lah gitu kan. Dia biasa ganggu itu malam atau siang? Malam udah pasti. Maghrib gini? Ya maghrib Oke. malam. Nah jadi bapak-bapak ini pulang, jadi kan gelap. Dulu juga kan kita mana ada mobil motor bang. Ya. Jadi aku aja dulu masih SD itu dari sekolah jalan kaki pulang ke rumah. Berapa kilo? Dari sekolah, bayang dari aspal itu ke masuk ke dalam 2 kilo. Dari aspal ke sekolah itu kurang lebih ada 3 kilo. 3 kilo. Pulang balik sekolah jalan kaki. Oke. Nah, jadi dulu sepeda pun kita masih sulit, motor apalagi mobil kan Jalan gitu. kaki. Jalan kaki. Dan kebiasaan kalau jalan kaki pulang itu diganggu. Nggak semua orang juga sih. Ah. Jadi orang-orang tertentu yang mungkin yang bisa lihat. Oh. Kan kadang-kadang kita bilang lihat-lihat kayak gini ada yang melindra keenam kah? Ah. Gitu-gitu kan bang. Iya. Ya mudah-mudahan aku Belum jangan pernah. sampai lah bang ya. Tapi yang abang, kalau kawan-kawan abang, Nah ini tadi, jadi dia pulang malam. Yang ini kondisi cerita agak kawan mau abang maghrib. lah ya. Orang tua.
Orang tua. Orang tua. Orang Jadi tua, Bang? orang zaman dulu, bukan orang Oh, tua. orang zaman dulu. Jadi Oke. kita cerita-cerita gitu kan, ngobrol-ngobrol. Nah, jadi dia pulang, dipanggil. Ya kayak ada yang ngejer lah gitu. Ada suara kresek. Nah, begitu dia deketin, dia kan berhenti nih, dia lihat, deketin. Langsung takut Bang, berinding. Jadi dia tunjuk gini. Kepala yang nggak ada. Iya. Mana? Itu bekas itu. enggak. Wah, iya. Tapi aku belum merinding. Waduh. Belum merinding karena Iya. abang yang ceritain ya. Ya, jadi bener-bener itu ya aku pun sampai gimana nih, tunjuk gini. Nah, begitu tunjuk, ya dia langsung kabur lah, lari. Nah, itu bener-bener ya percaya nggak percaya, tapi ya dengan kondisi yang zaman dulu, suasana, ilmu-ilmu mistis-mistis, Iya. ya kembali kepada kepercayaan masing-masing ya. Iya. Dia aku bilang itu sih Berarti cerita yang luar biasa. Ilmu zaman dulu itu ya. Itu zaman dulu Bang. Dan itu dipakai kurasa leluhur. Leluhur kita lah. Kan Jadi- nggak mungkin kita bisa menang Bang Not pakai runcing itu. Oke, siap. Tapi kalau untuk saat ini di kampung abang itu masih ada nggak yang memang abang kira itu dia memang masih jago mistis dia? Masih ada nggak? Sar? Ya kalau di cerita kampung Bang, kadang-kadang kita kayak nggak masuk akal dan segala macam. Iya. Nah kalau di cerita kampung tuh setiap kami duduk di warung ngumpul ya. Kalau di kampung kan bahasanya warung ya. Iya. Kan nongkrong-nongkrong gini warung ya. Hah? Ya tetap aja ada yang ngomong, suara apa tadi malam kayak kerincing-kerincing jalan. Ah. Nah itu tetap ada Bang Not. Namanya kalau di kampung itu begu ganjang. Begu ganjang. Begu ganjang. Begu ganjang. Nah itu dia besar, hitam, bulunya panjang-panjang. Jadi kalau dia lewat itu kayak bunyi suara lonceng, kucing. Nah kalau sampai sekarang, kemarin aku pulang beberapa kali ngobrol-ngobrol, kayak mana kondisi kampung ya, tetap ada yang cerita seperti itu. Masih ada cerita mistis. Belakang-belakangan ini ya ada yang meninggal ya. Kadang kita nggak nyambung, nggak logika juga. Tapi Ya. ada yang sakit, ada yang ini segala macam. Cerita mistis itu tetap ada Bang. Ceritanya dikenain orang atau gimana? Ya kayak gitulah. Untuk di kampung abang sendiri memang ada nggak? Sekarang itu memang dia profesi dukun. Dulu mau ada, sekarang Nggak ada. karena udah anak-anak kadang udah males Bang ya. Kalau Ya, dulu kalau dulu pasti ada. dukunnya dia itu kayak gimana? Banyak perempuan. Biasa kan dukun banyak perempuan atau gimana? Yang pasti itu dukun kebal. Kayak Memang dulu aku ada? kepengen coba-coba gitu kan. Kebal dia. Ya aku nggak kebal juga ya, kan? Tapi ada yang kebal. Nah kita Orang kan kadang- situ? Ya orang situ. Aku kan mungkin nyobanya pun nggak terlalu serius ya kan. Kalau orang mungkin dia coba serius. Nah beneran dicoba dia nggak mempan. Nggak mempan. Nah itu di depan mataku kadang aku lihat. Bener-bener Ditebas? Coba ya. Ditebas. Gini lah. Nggak apa? Orang kampung situ. Dia yang paling kuat situ. Ya macam ada lah. Diseganin. Iya. Nah kebetulan di daerah kami itu kan masih kuat lah Bang tradisi kan, adat-adat kita ya. Artinya kita juga nggak bisa bilang nggak bener nih, nggak bisa juga ya kan. Tapi sampai sekarang masih ada adat itu. Pasti masih ada. Adat yang nggak ditinggalkan dari dulu sampai Pasti sekarang ada. apa bang? Yang pasti itu kayak pangir mungkin. Apa? Ya kan? Kayak bersih-bersih, mandi bunga gitu mungkin ada ya. Masih apa? Itu kan adat yang namanya kita contoh kita bilang bersih-bersih lah ya kan, mandi lah. Ya kita mungkin kayak apa ya? Kayak kita membersihkan badan lah ya. Oke. Jadi seingat abang orang di kampung itu sampai sekarang kejadian mistis yang pernah abang maksudnya gimana ya? Yang pernah abang rasakan sendiri ataupun yang pernah abang lihat sendiri ada nggak? Sejauh ini Itu kan aku tadi belum cerita tahu. orang kan, Ya. cerita ataupun masa lalu kan. Ya. Kalau abang real sendiri, Kalau aku pribadi kalau Bang, enggak ada kawan dekat abang sendiri dia meninggal gara-gara disantet atau gimana, ada nggak? kalau kawan dekat Atau abang punya family, dia mati disantet sampai dia dari cantik jadi nggak cantik, rambutnya banyak rontok, ada? itu belum ada. Tapi kalau contoh di pelet Hari pelet? mungkin ada kemarin sepupu gitu, sama Di mana itu? orang lah. Jadi dia pekerja kayak ngapa-ngapain minyak Di mana? di daerah kampung. Jadi ada yang pekerja ini datang ke kampung. Jadi dia deketin gadis-gadis itu, Iya. nyantol sampai dibawa kabur. Dia deketin gadis-gadis. Iya, salah satunya sepupu saya. Sepupu kau itu Ya. maksudnya gadis. Gadis, Bang. Dia
Jadi dia kan kalau yang petugas-petugas minyak ini kan kadang cari bor-bor minyak tuh. Oke. Kayak Di kampung itu? Iya, di kampung itu. Ah. Jadi ada salah satunya di dekat lahan-lahan di kampung kita. Oke. Jadi ngebor minyak. Jadi kan pasti mereka stay di situ dong. Oke. Nah, pas stay di situ deket-deketin cewek-cewek situ dong. Iya. Nah, ada yang satu kecantol. Nah, jadi kita coba tanyalah ke orang pintar juga. Oke. Sampai nampak kita tanya ini gimana orangnya begini. Oh, dia pakai ilmu nih, begini segala macam. Nah, Berarti yang pakai lelaki itu. si laki-laki itu. Ah. Itu sepupu sendiri sih. Itu jadi kayak gimana kecantolnya? Ya, kecantolnya sampai kabur sama dia. Sampai sekarang. Udah kita panggil, udah disembuhkan lah. Cuman cara nyembuhkannya? Kita proses dukun juga. Dukun juga? Ya, Oke. proses dukun juga. Yang kedua proses proses pihak berwajib lah. Jadi satu sisi kita apain pakai dukun, satu sisi kita proses pakai ancaman pakai orang pihak berwajib. Oh gitu. Yang terakhir si sepupu saya itu pulang sendiri. Pulang sendiri. Kemana dibawa lagi sebuah? Pekanbaru kemarin. Pekanbaru. Habis itu balik lagi. Terus itu balik. Berarti memang dikenakan. Bener-bener hilang banget dia, Hah? kabur. Hilang dari kampung. Cuman ceritanya bisa hilang dari Ya kampung. kayak dibawa lari gitu lah. Kayak dipengaruhin, udah kau ikut sama aku aja, kabur. Kabur. Jadi kita cari-cari, semua kita teleponin nomor yang dia tadi kan kebetulan kan lama juga dia proses di kampung itu. Jadi kita tahu dong nomornya, kenalan. Ya kita telepon dia, kita kirimin pesan dan segala macam. Ya akhirnya si perempuan sepupu saya itu dipulangin. Yang perempuannya. Memang pakai pulang. ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa yang abang tahu? Pelet lah. Pelet. Biasanya berbentuk apa peletnya? Yang abang tahu? Mungkin yang abang Itu tahu. Macam lah bang. Mungkin udah dikasih makan sepupu abang tuh. Mungkin dari omongan gini. Ada juga pelet dari abang. Abang begini kan jadi ganteng. Macam lah bang. Seram juga. Ya itu cerita yang nggak terlalu seram lah ya kan. Iya. Cuman yang seram-seram itu ya ada kayak tukang sayur datang ke kampung. Jadi dia ngambil sayur itu biasa juga maghrib malam. Oke. Ya kan? Jadi kan di kampung itu bertani nih. Iya. Nah jadi setiap kita ngambil sayur-sayuran kita simpan di rumah, nanti ada yang ngambil ke rumah. Maghrib malam. Nah pas sekali itu tukang sayur ini ngambil sendirian, perempuan istrinya. Begitu dia bawa motor, lihat kaca spion ada kuntilanak terbang baju putih. Kedemam 3 hari, besok nggak ngambil sayur. Tapi memang orang kalau nampak hantu besoknya sakit ya? Sakit banget. Karena ibarat kata kita terkejut kan. Di alam bawah sadar kita itu mungkin membuat kita itu jadi gimana nih gitu, panik, terkejut, jadi itu membuat kita demam. Aku rasa sih kayak gitu ya. Kalau iya, kita tapi bahas, banyak kali ya orang udah cerita kalau orang nampak hantu pasti besoknya sakit kan? makanya aku bilang aku jangan sampai nampak lah. Gitu ya. Orang-orang terdekat abang itu Minum lah. banget. Iya, minum. Aku tadi minta jus jeruk tapi nggak dikasih. Keren. Tadi yang apa tadi abang cerita apa tadi? Rawa gendok. Rawa rontek. Rawa rontek. Yang genderuwo. Enggak, rawa rontek dari awal. Itu rawa rontek itu panggilan Jawa, Batak atau apa? Kayaknya rawa rontek itu Jawa ya. Jawa. Tapi di kampung abang itu banyak orang Jawa. Nggak terlalu banyak. Nggak Batak. terlalu. Menurut abang ya, abang kan orang Batak. Siapa lebih mistis, orang Jawa, orang Karo, atau orang Batak? Mana ya? Tingkatnya masing-masing lah bang. Yang lebih mistis. Nanti aku Batak pulang nggak cocok banget. Iya gitu. Yang abang tahu ya, lah, karena kemarin aku tinggal di lingkungan Karo ya. Ya pasti Karo aku bilang lebih ini. Apalagi lebih mistis. apalagi kita kan di situ pendatang. Ya aku Batak kan datang ke sana pendatang. Iya. Jadi kita nggak mau terlalu explore lah. Iya. Sama juga yang Jawa datang ke sana pendatang. Iya. Yang pasti yang punya kuasa itu yang pasti tuan rumah dong. Tuan rumah, oke. Mungkin kalau kita ke daerah Jawa, mungkin Jawa pastinya berhebat juga. Jawa banyak juga mistis. Iya, Kuda kepang orang apa? Jawa lah. Nah, itu kan makan kaca kan. Nah, mistis juga kan? Iya, tergantung dari di mana kita tempat lah. Orang Batak ada juga kan? Ada. Orang Batak ya daerah Samosir sana ya kalau kita tanya pasti hebat lah bang ya kan. Yang kayak dibilang. Orang Karo juga pasti. Orang Karo mistisnya apa? Sama kayak Batak dia. Apa ya? Dia kayak begu ganjang kebal gitu. Begu ganjang. Begu ganjang. Kebal. Abang pernah nengok begu ganjang di mana? Nggak pernah. Belum pernah, Pak. Tapi kalau sekilas abang Nah, kalau bentuknya tahu? contoh dibilang-bilang orang tahu lah. Nah, cuman Besar, jadi hitam, matanya merah. Jadi kalau dia
datang itu ya kayak tadi suara kerincing-kerincing. Nah kalau kita mau kayak tadi yang ngambil ilmu kebal, ilmu mistis, Iya. ya kita pasti sama si Begu Ganjang itu bersahabatnya. Bersahabat sama dia. Nah. Jadi kemana-mana ikut dia. Ya, jadi kalau abang dibacok yang dibacok dia gitu. Oh. Makanya sebenarnya bukan nggak mempan, tapi nggak kena Iya, iya. karena dilawat di apain sama si Begu Ganjang tadi. Katanya sih kayak gitu. Sebenarnya antara percaya Ya percaya nggak percaya. percaya nggak percaya aja. Kan kalau kita mau dengerin kayak gitu ya paling tidak kita harus benar-benar ngikut lah kan. Ya, tapi kalau nggak aku kita nggak langsung percaya. blok, ya Kalau abang percaya ini ada. percaya. Oke, siap. Udah mau maghrib ya. Ya. Jadi kita sudahi aja lah Siap, dulu cerita siap, kita. siap. Siap Bang ya, mantap ya. Siap, Bang. Jadi cerita apa tadi apa hantu apa tadi Abang bilang? Begu Ganjang, Enggak, yang tadi Rawa Ronteng. Rawa Rontek. Makasih Bang. Jadi cerita Rawa Rontek. Jadi buat kalian, makasih banyak udah nonton video kami. Ya cerita-cerita ya Bang ya. Ya. Cerita-cerita mistis. Lokasinya di Langkat ya. Langkat. Ini udah mau maghrib, jadi kita mau sudahi dulu langsung aja secepat mungkin. Jadi makasih banyak udah nonton video kami. Jangan lupa nanti ada cerita apa lagi yang cocok kami ceritakan ataupun kalian mau cerita dengan kami, boleh komen di bawah. Nanti kita bisa duduk-duduk bareng kayak gini. Kalian boleh cerita dengan aku. Siap, terima kasih banyak. Aku pamit dulu. Aku Nodi dan ini ada Bang Raja. Assalamualaikum, see you next time. Bye bye.